warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini Kantor Bahasa Provinsi Jambi akan menyemarakan kegiatan Bulan Bahasa tahun 2021. Pada kegiatan Bulan Bahasa ini, Kantor Bahasa Provinsi Jambi akan melaksanakan kegiatan Menjalin Indonesia dari Jambi. Rangkaian kegiatan Menjalin Indonesia dari Jambi ini meliputi penayangan video aktivitas bahasa dan sastra yang di dalamnya meliputi pertama video dokumenter, kemudian yang kedua cuplikan produk bahasa dan sastra yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Mudah-mudahan tayangan ini akan menambah informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bahasa dan sastra oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toma toma yo sayang oi long munali entah tali entah nyorotan korotan di eja depali laci munda di lampu rau entah nyanyi entah nyobukan ko bukan di aja de adik ma'lum kami di belum tahu salemo ala di tak tulang bak di gulai kuran jantung koe Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi adalah salah satu kabupaten yang menyimpan kekayaan tradisi lisan. Salah satu tradisi tersebut ialah Ompek Gonji Limogonop yang terletak di Desa Baru Kibul dan di Desa Muaro Kibul, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Kita nak ngulang cerita tuan itu. Oh itu. Cerita tua ya. Berkaitan dengan pertama sejarah kampung ini tuh. Oh iya. Sejarah kampung ini kenapa dinamakan Kibul? Iya. Nah, terus macam mana kisah sebelum jadi dusun baru, kemudian Muaro Kibul. Gitu. Jadi kalau soal umpamanya daerah kami ini yang namanya Tabir Barat. Itu tuh ada mempunyai 5 datuk. Nah, itu pada asalnya kan. Yeah, datuk yang 5 itu yang pertama kali namanya Datuk Temanggung. Datuk Temanggung. Sesudah itu ada pula Datuk Usang. Udah 2 kan. Datuk Usang, Datuk Temanggung tinggalnya di Muaro Kibul. Nah, daerah kami ini tinggalnya. Sudah itu pula di Ulu Batang Tabir ini namanya Datuk Padukurajo. Nah, baru 3 orang baru. Tambah lagi simpang kanannya mudik Batang Kibul, itu Datuk Tiang Panjang namanya. Sudah itu pula di daerah Milir kok ada yang namanya Datuk Meranggung. Nah, tadi kan Datuk Temanggung, kini Datuk Meranggung. Jadi yang namanya 5 datuk itu Pak, orang itu kan
Ya, apabila ada permasalahan dalam kampung, dalam daerah kami ini, tidak selesai di dalam kampung, lah diangkat dari jenjang di bawah, dari berjenjang naik batang turun, tidak selesai, maka baru kami undangnya datuk orang yang berlimo tadi. Nah, itu yang dinamakan yang limo jurai itu. Jadi yang limo jurai itu, kami ini adat yang kami pakai ini tidak ada punya rumah gadang. Berarti tempat kami ke berunding di bawah binginan 3 batang. Nah, itu tempat kami berunding. Jadi bingin 3 batang itu 3 batang itu ada semboyan. Mana semboyan bingin 3 batang itu kalau udah hilap ya bunyinya gini. Rumah godang idak batok, bakaco baca mintorus. Bakaco baca mintorus, pusa-pusa de orang na limo jurai. Tempat kau bapa jone kusik selesai. Badahan bagi hiya belobeh baranting cepak ya gantang. Badaun rimbun de adat babungo mungkin ya batu. Babuah kato nembona. Itu ayo gantungan koris namba juntai dari datuk yang datang dari Padang. Sudah itu pula ya itu sampiran koris nan bajuntai datuk menaro langit. Sesudah itu ya sandaran galah ya pengayuh 60 nan segala batin. Di sebalik itu pula gantungan cupak nan dua. Itu semuanya kan pertama cupak sali, yang kedua cupak buatan. Nah, itu namanya. Selemokmu nempi padi ya di ya lata tampi di larampo lanyolai. Kemudian tuh di kampung ini tuh ya, waktu Datuk masih muda barangkali ya. Sekarang kan lah masih muda juga kali ya. Maksudnya ada tidak tradisi masyarakat di sini yang cukup unik ya dibandingkan dengan di tempat-tempat lain? Gini, memang kita tahu kan adat selingkuhan nagari kan itu darat tuh lain lubuk kan lain ikan. Kalau di sini adat yang agak lama lah, yang unik dari yang tua dulu, itu yang namanya ompek ganjil limo gonok. Apa itu? Itu ompek ganjil limo gonok itu istilah itu kan. Itu mainan muda-mudi, anak-anak muda. Ompek ganji limo gonok. Ompek gonji. Ganji. Limo. Gonok. Empat tuh kena. Itulah. Kalau memang kita pikirkan yang namanya itu gala ompek ganji limo gonok, kan melawan logika kan. Tapi kalau kita pikirkan ya habis itu masuk akal. Bahasa kami siko tuh ompek ganji limo gonok. Ompek ganji limo gonok. Yo tahapan tuh itu berdasarkan ya dari tradisi zaman dulu kan. Karena mangkode nama apa tradisi itu yo dari dulu itu kita punya hiburan. Jadi kita hiburan tuh di zaman dulu memang musik tidak ada. Jadi terpaksa melalui cara lisan, cara langsung deh boy. Tomak tomai yo sayang Sebelum tradisi dilakukan, setiap warga akan membangun sauh atau bilik yang ditutupi dengan kain panjang sebagai tempat untuk berbalas pantun. Depali laci munda di dalam purau. Berarti malamnya membentang sauh. Dak malamnya dia berbalas pantun di dalam sauh yang sudah direntang tadi. Sauh ini model apa tuh? Yang kain itu kan dia ya nama kain panjang itu direntang pakai tali kan. Nah segi-segi 4 maka duduklah di dalam. Yang duduk di dalam itu anak gadis dulu. Anak bujang belum. Malam harinya? Malamnya. Pakai lampu tuh? Pakai lampu tuh, lampu serongkeng kan. Ada di sawah, ada di ladang. Tinggal lah, orang itu umpamanya nyerayo nuai di sawah, lah jadinya. Nah, sudah itu yang masuklah anak-anak gadis.
Baru yang bujang-bujang tadi nengok, manalah yang layak makan judu ya. Alu makan batu, berarti tidak sumbang kan? Karena di sini Pak orangnya. Istilahnya tuh, ulang tuh. Tadi apa istilah Datuk tadi? Alu makan judu. Layak makan judu. Oh, layak makan judu. Makan judu, alu makan patui. Alu makan Ya. patui. Istilahnya yang boleh kita masuki kan, tidak sumbang. Berarti kan menurut alu, menurut tutur galunya orang ini kan tidak ada satu suku. Boleh masuk. Kalau satu suku? Tidak boleh tuh. Kegiatan ini dilakukan pada siang hari dan dilanjutkan dengan melantunkan tradisi Ompek Ganji Limogono pada malam hari sebelum menuai padi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Ya. Ngapo biko sampai selesai ke siko? Agi ko lah malam. Dah dapat kabar sudah juga langsung. Iya ada cara bersawuh di langsung. Ayo ada. Kalau ayo langsung, badan ko disuruh adik-adiknya ke siko langsung. Nyon tak tanyon. Boleh nyon pama pantun. Dia kanan langsung siko langsung. Hei, dak dulu kami menolak tuah datang mengeleng tanduk tumbuh dak. Bolehlah, datanglah. Oh. Kalau boleh dan langsung, yo tunggu dan katon ke adik-adik dan langsung. Ayolah. Yo langsung. Dan tegak langsung ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangnya asan ke tanah tumbuh, mati ditawan tentara kubu cerai kasih. Abangnya asan ke tanah tumbuh, mati ditawan tentara kubu cerai kasih. Penyakit pingsan sekarang semu, sejak menentang lamu kolanyo kau. Penyakit pingsan sekarang semu, sejak menentang lamu kolanyo kau. Mulanya rambang bakile kenolana kejubang belang bucer kasih mulanya lo rambang bakile kenolana kejubang belang bucer kasih emangnya mato jangan dibue agok dilabola pokok hilang ambangnya mato jangan dibue agok dilabola pokok lanyo hilang. Nah, kan sudah nuai itu tadi kan. Malamnya langsung istirahatlah muda-mudi nih. Langsung lah istirahat. Dia tuturkan me. Kalau dia dituliskan me dia cari lirik itu payah dia. Walaupun tertulis banyaklah anak-anak tuh yang direkamkannya aku kasih aku dia bagi rekaman dia juga masuk tapi pasal aku seperti di Dusun Baru tuh aku langsung gitu Pak. Langsung lah aku pergi ke Dusun Baru pernah sampai jam 1 malam aku balik ke Siko. Aku ngajarkan anak-anak kadang pernah hujan. Aku yang penting aku dapat dulu apa sumbangan yang penting aku akan menengok kemajuan itu. Aku teringat sama orang tua aku. Itu yang penting aku. Pada saat muda-mudi merasa ada kecocokan, selanjutnya mereka akan melakukan kegiatan betandang untuk bisa mengenal lebih dekat calon kekasih hati. Kapan waktu betandang? Kalau betandang itu kebanyakan waktu betandang di sini itu malam-malam itu, malam Jumat. Nah, itu kan orang malam Jumat kan orang kanan di rumah galau-galau. Yang dari ladang kan balik. Hari Jumat kan balik. Iya. Maka dia balik ke ladang, kembali ke ladang kan hari Sabtu. Iya. Berarti malam Jumat kan masih ada di rumah. Iya. Nah, itu ada orang tenang tuh kada ke rumah anak gadis ya. Ada. Dan betandangnya duduk berdua juga tuh. Dulu ada yang tandang seorang bujang, seorang gadis ada. Tapi jadi dia dengan tuh. Oh. Ganjil juga jadi 3 orang kan. Iya, iya. Nah,
Kan ganjil nampak. Iya. Padahal itu genap, gonok kan. Iya. Nyorotan korotan di jaja depali laci munda di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk langsung. Ada rumah Mak Dun? Ada langsung. Ngapo kok sosek ke rumah kami cak atau lah ada jajin ke rumah kami tu. Ko ha Mak Dun, ada budak-budak nak numpang matandang ya nak gadih Mak Dun. Ada nak gadih Mak Dun rumah. Ada lah tadi di kamar ni. Yo ko nyu beban budak-budak di Mak Dun. Lai ta sodik di hati tegorak di lidahnya mau giring. Katanya iyo ya Mak Dun. Kombang lah jalo di seraan, kono lah nak tali-tali. Barang lah do di lotan, idak ke mana ka dicari ya Mak Dun. Iyalah, imbau lah budak-budak tu di. Lagu diki petang lah Jumaat. Paimu manggi oi kamu di bungo. Paimu manggi oi kamu di bungo. Labu pikir langi baimat. Antara badan oi belum takonu. Antara badan oi belum takonu. Mudah-mudahan lah kami lihat anak yang sudah kami didik itu dia sangat menarik tengoknya. Kapan baik kami itu ngajak, insya Allah mudah dia tampil datang. Mulai dia meresapkan cara kebudayaan tu. Kalau zaman dulu pertama kami mengajak tu dia tak mau nian. Tapi secara kita rayu-rayu dikit-dikit, alhamdulillah kini tu mulai beransur-ansur. Tapi sepenuhnya belum kan. Alhamdulillah. Tahun 2021 ini Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan konservasi sastra lisan yang pada tahun ini kami fokuskan di daerah Merangin. Ini adalah salah satu bentuk langkah pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga kami didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Merangin dan ini akan kami jadikan bahan dokumentasi yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan usaha pelestarian sastra lisan benar-benar bisa dilakukan secara bersama. Kemudian kita bisa bersinergi dengan baik dengan pemerintah kabupaten dan seluruh masyarakat di Merangin. Dalam hal ini kami atas nama pemerintahan desa dan masyarakat Desa Baru Kibul mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim atau Balai Bahasa Provinsi Jambi yang telah ikut menggali budaya atau tradisi di kecamatan kami, yaitu 4 Ganjil 5 Gonok. Jadi dalam hal ini mungkin dengan adanya kegiatan ini, jadi anak-anak muda kami yang dulunya nggak tahu masalah apa 4 Ganjil 5 Gonok, sekarang alhamdulillah mereka sudah memahami apa itu 4 Ganjil dan 5 Gonok. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak muda kami bisa lebih memahami tradisi nenek moyang kami yang dari dahulu. Kalau sifat kegotong-royongan itu memang jadi tradisi, Pak. Intinya gitu tuh mengadakan selam petang, yang namanya 4 Ganjil 5 Gonok. Itu saling bantu-membantu kawan. Berarti kan break sama dijinjing kan itu, ingat break sama dipikul, ingat sama dijinjing. Jadi kawan itu sama inuanya kita bantulah. Bantu dengan mengadukan selam petang, di samping anak-anak mencari jodoh. Nah, kan itu intinya, Pak. Tidurlah nak sayang, tidurlah nak babuanyo lah kain, tidur nak sayang lana buah. Tradisi Ompek Gonji Limogono resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018.
Semoga kelestarian tradisi yang mengatur pergaulan muda-mudi agar selaras dengan adat istiadat ini tetap selalu terjaga. Jalan Lagulan Aremba. Anak laikin di telapak lakuku, lengitlah sikok sonur 9. Mi anak duanu wala peda wala peda emak pun peda senyum awal serang diri sedih hati macam ni nasib walaupun peda walaupun peda maupun peda yatim piatu kapal pera. Sekitar 30% jumlah siswa SD Negeri 03 ini adalah siswa yang berasal dari suku Duano. Para siswa yang berasal dari suku Duano memiliki semangat belajar yang bagus dan memiliki potensi bakat yang luar biasa, terutama di bidang seni dan olahraga. Saya sebagai kepala sekolah dan beserta majelis guru mengharapkan kepada semua pihak agar para siswa-siswa kita yang dari suku Duano dapat menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu. Maka oleh sebab itu SD Negeri 03 beserta dengan tenaga pendidik siap memberi ruang untuk membantu pengembangan bahasa suku Duano ini sehingga kelak nanti bahasa suku Duano ini tidak akan punah dan tetap lestari. Hari ini adalah satu dari sekian rangkaian dari kegiatan konservasi bahasa Duano di Kalimantan. Anaklah ikan di telapak tangan, matilah satu tinggal 9. Inilah kami anak Duano. Bapaklah tidak, mama pun tidak. Mama pun tidak, tinggallah kami seorang diri. Ulu, jengu, matu, launu, asa, lepu, orang. Alhamdulillah pada hari ini tim konservasi bahasa Kantor Bahasa Provinsi Jambi melakukan kegiatan perlindungan bahasa di Tanjung Solok, Kampung Laut Tanjung Jabung Timur, dan pada hari ini juga kita telah berjumpa dengan para penutur bahasa di Kampung Laut ini, khususnya warga suku Duano. Di sini juga kita telah melihat bagaimana bahasa itu dituturkan dan bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat suku Duano. Memang yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kalau kita melihat kebijakan tentang pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah ada pada pemerintah daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tetapi kami dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi juga akan melakukan upaya-upaya yang memang bisa kita jadikan dan termasuk warga Duano nantinya bisa menjadikannya sebagai bahan untuk pengajaran anak-anak sekolah ataukah anak-anak warga di suku Duano. Di telapak lakukut lengitlah sikok sonur 9. Mi anak Duano wala peda emak pun peda. Dengan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa dan Sastra Provinsi Jambi tentang
penguatan suku Danau. Kami sangat mendukung karena suku Duano di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sudah tidak banyak lagi. Paling-paling ya sekitar 30 kakak atau 40 kakak. Itu yang paling banyak. Nah ini tergerus sama perkembangan. Baik itu perkembangan antar suku, perkembangan zaman yang lainnya, teknologi. Sehingga bahasa Duano itu sudah mulai terhilang dari masyarakat. Nama anak-anak Duano juga kadang agak minder menggunakan bahasa itu. Namun dengan adanya kegiatan ini, kita berharap anak-anak Duano bangga akan bahasanya, bangga akan sukunya. Anak-anak Duano itu hampir 85% bersekolah di SD kami ini. Harapan kami ke depan supaya anak-anak suku Duano ini dalam pergaulan mereka sehari-hari di sekolah dengan anak-anak dari suku-suku lain seperti Bugis, Banjar, dan Melayu bisa membawa bahasa Duano itu dalam pergaulan mereka sendiri. Berbahasa Duano untuk memperkenalkan alat tubuh. Tangan polung, jari kukut, kaki ketepu, mulut asang, gigi tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagu senju nanti akan aro jago mataharimu agar siang bersinar kembali. Terima kasih pada Bapak Kantor Bahasa untuk mengarahkan kepada anak-anak kami, mengajar anak-anak kami berbahasa Duano. Anak kami begitu semangat, berbahagia untuk belajar berbahasa Duano. Mulut asang, tangan polong, leher tengkok, kaki kelepu. Oleh karena itu banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan dan termasuk pada hari ini kita melakukan usaha bersama dengan warga Duano bagaimana cara untuk melestarikan bahasa mereka. Bercita-cita menjadi polwan. Emak pun beda sono karo seorang diri sedih hati macam nasibkan aku Terima kasih atas jasumu. Menjalur rezeki di tengah bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman SHMH, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa Kantor Bahasa Provinsi Jambi sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbud di Provinsi Jambi menjadi lembaga yang penting bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam pemartabatan bahasa negara serta pelestarian bahasa dan sastra daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menerima manfaat dari kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Jambi, seperti halnya penelitian, penerjemah, dan penyuluhan bahasa Indonesia bagi aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai daerah penerima adibahasa dari Kemendikbud Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi memberi dukungan penuh kepada Kantor Bahasa Provinsi Jambi dalam menjalankan aktivitas pemartabatan bahasa negara serta pelestarian bahasa dan sastra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pemartabatan bahasa negara dan pelestarian bahasa dan sastra daerah yang digawangi oleh kawan-kawan dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi telah menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Bagaimana generasi muda hari ini sudah mulai menggali bahasa-bahasa daerah, sastra-sastra daerah, kemudian membumikan bahasa-bahasa Indonesia menjadi bahasa yang tepat, bahasa yang memang menjadi kebanggaan kita bersama sebagai bahasa pemersatu, sudah berjalan dengan baik. Maka untuk itu, mari bersama-sama kita lestarikan, kita jaga, kita kampanyekan dengan baik bahasa Indonesia dengan baik, dan termasuk di instansi pemerintah Provinsi Jambi dalam hal persuratan misalnya harus betul-betul mempertimbangkan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga sebagai satu kesatuan yang mengukir sejarah bahwa bahasa Indonesia, bahasa sastra daerah menjadi kebanggaan seluruh anak negeri Indonesia, terkhususnya di Jambi. Selamat Hari Bahasa. Mudah-mudahan kita semakin jaya dan semakin bersatu, sekaligus semakin kuat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi M. Edi Faryadi, SH SIKMH, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Jambi, yang mana kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus banyak melakukan koordinasi dan juga komunikasi, serta kami selalu mengutamakan komunikasi yang intensif untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Kantor Bahasa yang berada di Provinsi Jambi ini, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selalu bekerja sama dengan Polda Jambi. Kami juga memberitahukan kepada keseluruhan daerah, yaitu Polres-Polres. Maka dari itu, kami berharap Kantor Bahasa yang ada di Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan kualitas, agar kami sebagai penyidik dapat melakukan suatu penyidikan untuk dapat menegakkan hukum dan juga membawa satu permasalahan menjadi lebih akurat dan lebih lengkap. Sekali lagi, untuk bahasa yang kami butuhkan adalah bahasa Inggris, adalah bahasa Arab, kemudian mungkin ada juga bahasa Mandarin nantinya. Semoga Kantor Bahasa Provinsi Jambi dapat lebih berkualitas untuk meningkatkan apa yang dapat kami lakukan dan juga apa yang dapat kami harapkan dalam rangka penyidikan. Kami dari Polda Jambi, khususnya Direktorat Reskrimsus, sangat berharap kita semakin erat dan semakin dekat. Sukses terus untuk Kantor Bahasa Provinsi Jambi.